kepada kita. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Meminta Allah jangan sampai mempersekutukan Allah. Artinya bahwa beribadah karena Allah 100%, tidak ada ibadah yang lain. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini menjadikan betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan surga berhak untuk kita. Kenapa? Karena kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah tidak mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, surat As-Sajdah, surah ke-32 ayat 12. Surah ini sering dibacakan oleh imam kita ketika salat subuh di waktu Jumat, Bapak Ibu. Jadi ayat ini Allah ingatkan peristiwa yang pasti terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang ingkar ketika hidup di dunia. Ini banyak Al-Quran Bapak Ibu menjelaskan, menginformasikan kepada kita kejadian dahulu, mulai Nabi Adam dijadikan, kemudian kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Ini bocorannya yang Allah berikan kepada kita, kejadian yang akan datang. Ketika orang-orang kafir, orang-orang ingkar yang tidak mengikuti aturan Allah, diperlihatkan neraka kepada dia. Ketika itu dia berdoa, bertobat kepada Allah dan minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dan sekiranya kamu melihat Allah Ta'ala, dan sekiranya kamu melihat idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika orang-orang yang ingkar, yang berdosa, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang Allah katakan ini Bapak Ibu, maka minta ampun kita kepada Allah, kita dapat informasi ini. Bermohon betul kita kepada Allah, jangan kita yang sampaikan yang diinformasikan oleh Allah dalam surat ini. Dia berkata, apa katanya? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna,
kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, mencari yuadul ulaku rumah. Apa kata? Farji'na na'mal sholihan, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal, kami akan mengerjakan sholihan, kebajikan. Inna muqinun, sungguh kami orang-orang yang yakin. Dia bertobat ketika itu, Bapak Ibu, ketika dia lihat dalam keadaan dia kayak masuk ke neraka, dia bertobat ketika. Tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu pelajaran penting bagi kita yang masih hidup. Maka Bapak Ibu, syukurilah nikmat hidup ini. Orang yang sesat, yang lalai hidupnya dan diperlihatkan neraka kepada dia ingin dihidupkan kembali. Kalau seandainya dihidupkan, Allah dia akan datang ke sini Bapak Ibu, bersama-sama kita sekarang ini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Nikmat hidup dan nikmat hidayah. Kita masih hidup dan Allah berikan hidayah. Maka pagi ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita, bagaimana cara kita giat-giat kita agar sisa-sisa hidup kita ini benar-benar bernilai ibadah semuanya. Dan kapanpun Allah panggil kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga tanpa minta kembali untuk dihidupkan. Inilah yang kita sampaikan Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, sehebat apapun ibadah kita, tidak akan tercatat di sisi Allah kalau kita beribadah bukan karena Allah. Ini kuncinya Bapak Ibu ya, sehebat apapun kita beribadah, tapi bukan karena Allah, tidak akan tercatat di sisi Allah, maka rugilah kita. Ini Allah ingatkan Bapak Ibu dalam surah Baidah, surat ke-98 ayat 5, Allah katakan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, tidak diperintahkan apa? Illa ya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas mentaati Allah, ikhlas beribadah karena Allah 100%. Ini yang kita usahakan, harus 100%. Ada orang yang 100% dia beribadah juga karena Allah, juga karena ingin dipuji oleh orang lain. Itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Orang seperti itu khawatirkan tergores, akhirnya awalnya yang beribadah 80% karena Allah, 20% karena ingin dipuji orang, dia nikmati pujian-pujian itu. Akhirnya ibadahnya 20% dia 80% karena dipuji orang. Maka sengaja kami sampaikan itu, hati-hati kita Bapak Ibu kita, ketika kita beribadah ya Allah, bantu hamba ikhlas kepada ya Allah. Kalau ada yang puji-puji kita, jangan sampai Bapak Ibu ya pahala yang kita sudah tinggal di dunia karena sudah diberikan di dunia. Apa kata Allah berikutnya Bapak Ibu? Hunafa'a yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dan juga ada melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kokoh. Jadi agama yang kokoh untuk melaksanakan salat, zakat, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu? Yang pertama kita harus tahu apa itu ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas Bapak Ibu berasal dari kata khalasa, yang artinya murni. Murni Bapak Ibu ya, 100%. Majusi Bapak Ibu, majusi kalau tidak murni dan jiwa Bapak Ibu. Ada dakwah iman maju maaf. Salah Bapak Ibu pasti murni. Begitu kita Bapak Ibu. Begitu juga yang ibadah ini murni 100%. Bersih dari segala sesuatu yang mengotori yang salah. Maka dalam konteks ibadah ikhlas berarti melakukan amal 100% karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, dan tujuan-tujuan dunia lainnya. Apa bahayanya Bapak Ibu kalau tidak ikhlas Bapak Ibu? Ya Rasulullah SAW bersabda Bapak Ibu, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Apa yang niatnya dipuji ulang juga Bapak Ibu.
ingin bagi menolong orang, ingin selalu dermawan, hanya ingin sakit adalah dermawan. Orang yang berhijrah memang betul-betul karena Allah. Ada berhijrah ingin ada orang rumah di sebelahmu, ada kayak orang rumahmu. Begitu Rasul mengatakan, jika seseorang beramal karena ria, ingin dilihat, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu, rukun ibadah itu niat. Niatlah bahwa dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia awak tidak karena Allah, langsung gugur sekali ibadah. Salat, zakat, puasa, apapun ibadah itu Bapak Ibu ada rukunnya. Rukun pertama itu niat. Niat apa? Beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bahaya tidak ikhlas ini Bapak Ibu? Orang yang tidak ikhlas cenderung menjadi munafik. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau tidak ikhlas cenderung menjadi munafik. Allah katakan dalam surah Nisa 142, Allah menyebutkan bahwa orang munafik beribadah dengan malas karena tujuannya hanya untuk dilihat oleh manusia. Mari itu ibadah Bapak Ibu. Bapak ibadah sadarnya di tetangganya, sadarnya di masa kamar dia, pokoknya salah. Ini salah tapi dalam keadaan malas Bapak Ibu. Hati-hati kita kalau ada rasa bangga dilihat oleh orang lain, kita ampun banyak Bapak Ibu. Dari ikhlas bisa masuk kepada munafik dan dia pasti merugi di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW Bapak Ibu? Ada 3 golongan. Ya, 3 golongan yang pertama kali dihisab di akhirat. Yang pertama orang berjihad, orang berilmu, dan orang yang bersedekah. Jihad itu luar biasa pahalanya Bapak Ibu, surga. Tiga orang yang mati dalam peperangan, kemudian dijumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak pahala jihad. Apa kata Allah di situ? Tidak ada pahala jihad untukmu. Karena ketika engkau berperang ingin dikatakan orang hebat, ingin dikatakan pahlawan, kamu telah dikatakan kubur di dunia sebagai orang hebat. Kamu sudah dikatakan pahlawan, tercatat namamu dalam sejarah di dunia sebagai pahlawan. Sudah kamu dapatkan. Dan di sini kamu tidak dapatkan lagi. Tempat kamu di neraka. Dan menjadikan Bapak Ibu berjihad, berjuang. Tapi karena berjihad, berjuang itu ini dikatakan pahlawan, orang hebat, tidak dapat surga bagi dia. Tapi tidak dapat niat dia itu untuk dikatakan hebat, untuk dikatakan pahlawan sudah dia dapatkan. Dan surga tidak untuk dia lagi. Kemudian kata Rasulullah, orang yang berilmu, ustaz-ustaz ini Bapak Ibu, dia menyampaikan ceramah di mana-mana. Ketika dia berharap surga, sedangkan jariah, kata Allah, sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu baca Al-Quran, kamu belajar agar dikatakan orang hebat. Ustaz itu hebat ceramahnya, mantap, tak buka ulang. Turun dia ikut agak langsung dipakai dalam salam-salam selain. Sudah kamu dapatkan di dunia. Tapi di sini kamu tidak dapatkan lagi. Ini neraka depan. Dan ini Bapak Ibu, bahwa ceramah seharusnya bisa mendapatkan sedekah jariah mengalir terus pahalanya, justru dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kerugian Bapak Ibu. Kemudian ada orang yang bersedekah, dia bersedekah, mana pahala sedekah? Mana surga bagi orang yang sedekah? Tidak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bersedekah untuk dikatakan dermawan. Ya, kamu sudah dapatkan itu. Semua orang menyanyi dalam apa kehidupan dermawan mana, apa lagi apa luar biasa. Setiap kamu datang 1 tahun, orang berdiri mengingatkan kamu orang hebat, kamu orang baik, berbagi uang sebentar. Sudah kamu dapatkan itu di dunia. Sekarang tidak lagi ada untukmu di akhirat neraka depan. Akhir itu Bapak Ibu. Maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, dan kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan inna muqinun. Kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami orang yang yakin. Tidak bisa lagi Bapak Ibu. Apa penyebab tidak ikhlas Bapak Ibu? Rasakan adalah penyakit itu bagi kita yang pertama ria, ingin dipuji oleh orang lain. Maka sekarang Bapak Ibu kalau ada kita ingin dipuji oleh orang lain, langsung minta ampun dari Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian sunnah, apa ingin didengar orang lain, ingin tahu orang lain apa yang kita buat, itu juga penyebab tidak ikhlas. Kemudian ujub,
merasa bangga dengan amal kita, merasa hebat, merasa soleh. Kalau ada kita merasa soleh, hebat, minta ampun banyak-banyak. Itu bibit untuk kita ikhlas. Kemudian berikutnya apa? Cinta dunia yang berlebihan, Bapak Ibu. Ingin dunia banyak keinginan awak, ingin beli auto, ingin tambah rumah. Tidak ada pengalaman awak ingin menambah tahajud. Tidak ada ingin pengalaman awak menambah baca Al-Quran. Tak ada pengalaman awak kasih itu, Bapak Ibu. Tapi ingin tambah balik balas seperti itu. Sifat Ustaz sampai orang yang tak ikhlas. Bagaimana cara menjaga keikhlasan, Bapak Ibu? Yakinlah bahwa amal harus ditujukan ke ridho Allah. Maka caranya berbanyak berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Rasul yang dijamin surga mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Meminta Allah jangan sampai mempersekutukan Allah. Artinya bahwa beribadah kepada Allah 100%. Tidak ada imbel-imbel yang lain. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu akan kami sampaikan ini menjadikan betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan surga berhak untuk kita. Kenapa? Karena kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.